Yo, what is up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorionis di MotoGP 24 Karir episode ke-36. Hari ini seri Silverstone dan sekarang di klasemen kita masih di urutan ketiga dengan gap 56 poin dengan Jorge Martin. Oke, di klasemen tim gak ada perubahan di dua besar, namun Grace ini berhasil menggeser monster Yamaha. Kemudian klasemen pabrikan sama aja gak ada perubahan. Terus untuk di race kali ini kita bakal mencoba untuk mengalahkan Enea Bastian ini sebagai tantangan ekstra kita di race GP Silverstone. Oke, sesi kualifikasi di Q2 berlangsung dengan cuaca cloudy. Jorge Martin meraih pole position. Pecco Bagnaia, Enea Bastian ini melengkapi barisan ke depan. Namun si Asep hanya bisa start dari urutan ke-10 saja dengan ke 1,9 dan sangat jauh sekali dari apa yang kita ekspektasikan dengan bisa memiliki rencana untuk ngedeketin si Jorge Martin. Dan di sesi race-nya berlangsung dengan cuaca cloudy tapi tidak ada potensi untuk turunnya hujan di balapan kali ini. Oke semua, langsung saja kita mulai round ke-12 British Grand Prix. Di balapan sprint kali ini kita menggunakan kompon double soft, kemudian tangki kita sisain setengah saja, dan sekarang lampu merah mati, langsung saja kita gas menuju turn 1. Kira-kira bisakah Asep menembus 3 besar di turn 1 dan ternyata masih belum bisa. Tikungan kedua kita ambil dari outside line dan Fabio Quartararo kita overtake ini. Saat ini kita susul Brad Binder, langsung kita block pass. Nice sekali. Agak sedikit kontak tapi tidak mengapa. Tidak membuat Brad Binder terjatuh. Nah sekarang langsung si Asep diinvestigasi atas manuver tadi. Semoga aja cuma dikasih hukuman peringatan saja, tidak sampai langsung di long lap penalty. Oke guys, saat ini Enea Bastian di depan kita dan masuk ke tikungan ke-6. Jorge Martin cukup melebar hingga sekarang. Enea Bastian ini di posisi kedua, masih mencoba berutak-atik untuk bisa menyusul Jorge Martin di sini di tikungan ke-7. Exit corner menuju high speed corner yang merupakan last corner di Silverstone layout lawas. Kemudian menuju turn ke-9, tempatnya si Hamilton sama si Verstappen tabrakan. Dan sekarang exit corner kembali sektor ke-3 awal dan kini masuk ke tikungan zigzag turn 10, 11, 12 dan gap dengan Enea Bastian ini semakin rapat, luar biasa. Kadang-kadang aja kita di situ bisa kencang, kadang juga malah ngelambat cuy. Nggak mesti, pokoknya kita harus terus mencoba untuk lebih ngepush bersama YZR M1. Oke, Jorge Martin Enea masih menjadi pengisi 1 dan juga kedua. So far sih bisa gue bilang Pecco Bagnaia gak ada apa-apanya jika dibandingin sama duo Pramac Racing. Malahan sekarang Fabio Quartararo yang lagi kenceng nih. Oke, astaga, kita terlalu late braking, langsung aja block pass. Apakah bisa mendefense serangan Enea? Dan nice sekali. Kita ngerainnya agak late braking tapi ternyata masih bisa untuk mengakali dengan cara oke, ada perlawanan dari Enea Bastian ini sekali di exit corner menuju turn 1. Enea kembali melawan. Kita terlalu late braking sehingga kita kekurangan cara untuk ngelakuin pengereman. Jadi kita melebar sehingga Enea langsung lepas dari serangan kita. Oke, lap kedua berlangsung. Apakah kita bisa kembali menyerang Enea Bastian ini? Let's see aja. Kemudian tikungan keempat. Oke, kita agak melebar keluar dari racing line. Dan sekarang, malah track limit cuy. Astaga. Tapi enggak sih, ini kita nggak ada notifikasi, kita dikasih peringatan. Jadi masih aman, masih clear. Oke, kembali fokus di racing line. Lap kedua masih berlangsung. Francesco Bagnaia di posisi ke-8. Dan so far Brad Binder dengan gap 0,3, 0,4 dia belum bisa untuk memberikan serangan kepada Asep Surasep. Jadi kita masih aman. Oke, sekarang gap dengan Bastian ini udah mulai ngejauh nih guys, udah sekitar 0,7. Jadi gue rasa kayaknya bakal cukup sulit buat Asep bisa menyerang kembali Enea Bastian ini yang sudah ngebaca performa kita pastinya. Lagi-lagi, oh my god, Fabio Quartararo terjatuh kawan-kawan, sangat disayangkan. El Diablo crash. Kalau gua matiin ya antara Fabio sama Pecco Bagnaia di musim ini, lebih bagus Fabio Quartararo beberapa balapan, tapi dia juga sering terjatuh ketimbang Pecco Bagnaia. Jadi gua rasa Fabio masih mencoba beradaptasi dengan Desmo Sedisi dengan tunggangan barunya.
untuk kita perhatikan emang seperti itu untuk si Fabio Quartararo. Jadi gue rasa dia masih mencoba untuk terus berusaha agar bisa menjinakkan Desmos edisi. Pecco Bagnaia gue rasa masih butuh sedikit penyempurnaan. Tapi karena dia udah ngerasa nggak nyaman sama Ducati, mungkin aja ya rumor yang udah kita baca sebelumnya yang mana dia bakal pindah ke Yamaha itu bakal terjadi. Oke, lap ketiga atau final lap MotoGP Silverstone. Ini ya Bastian ini mencetak fastest lap. Dan siapa sangka seorang Tony Arbolino dengan Trackhouse MotoGP masuk di posisi ke-8. Tapi kayak aneh ya, karena di musim lalu atau kita masih di kelas Moto2 itu si Tony Arbolino kenceng banget, bahkan dia sempat menjadi pimpinan klasemen. Tapi nggak tahu sekarang kenapa dia begitu. Jorge Martin crash dan oh my goodness mate, Red Bull KTM Riders juga menyusul crashnya si Jorge Martin. Dan siapa sangka Asep Surasep masuk di posisi kedua, menggantikan Enea yang sekarang Enea di posisi pertama. Vinales di posisi ketiga, luar biasa. Ini benar-benar kejutan banget lap terakhir balapan sprint Jorge Martin crash. Kalau kayak gini otomatis kita bakal bisa untuk ngedeketin lagi gap point dengan Jorge Martin di klasemen. Namun tidak untuk Enea Bastian ini, yang sekarang Enea sudah ngacir sekali dengan gap 1,5 dari Asep Surasep. Oke, fokus, ini udah lap terakhir, tinggal setengah lap lagi kita akan menyentuh finish line. Usahakan kita nggak ngebikin mistake karena sangat-sangat tidak dianjurkan kita ngebuat mistake, soalnya udah tinggal sedikit lagi kita akan menyentuh finish line di posisi kedua. Oke, astaga, Takaki Nakagami Repsol Honda Riders di musim ini mengalami crash juga. Oke, backstride menuju tikungan di depan. Entry corner, stay in the line, gear 2, exit turn ke-15 menuju tikungan ke-16. Kita mencoba cukup late braking agar tidak terkejar oleh Maverick Vinales. Last chicane menuju last corner, turn ke-18 dan kini menuju finish line. Surasep menempati urutan kedua di sesi race sprint mode GP Inggris, dan sangat disayangkan Jorge Martin terjatuh. Kayak apa ya, sayang banget dia udah bisa menjadi race leader terus crash dan terpaksa Enea yang menjadi pemenangnya. 3 riders out of the race, namun Fabio Quartararo yang sempat crash tadi dia masih bisa kembali bangkit dan finish di urutan ke-19 dengan gap 12 detik dari Enea Bastian ini. Oke, di klasemen kita bakal cek dulu. Di posisi pertama ada Jorge Martin dan nggak ada perubahan di 12 besar. Klasemen tim, oke, nggak ada perubahan, sama aja. Terus langsung memberikan juga sama aja. Oke, kalau gitu kita langsung aja menuju ke sesi main race event untuk round ke-12 British Grand Prix. Vinales, Surasep dapat podium hibah cuy. Mantap lah pokoknya. Oke, langsung aja gaskan di main race GP Silverstone. Let's go. Greetings from England to all MotoGP fans. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the race. Cuaca cerah di Silverstone untuk British Grand Prix. Jorge Martin sumringasta dari pole, namun tadi dia crash di balapan sprint dan Pecco start kedua. Oke, hari ini cuaca cerah dan kompon soft medium mungkin akan kita gunakan di race kali ini atau di balapan kali ini, dengan harapan bisa menjaga kompon ban kita supaya yang bagian belakang gak cepet aus. Nah, sekarang round ke-12 British Grand Prix, it's on the way. Menuju first corner, kita overtaking Acosta. Turn 1, hati-hati ada collision dengan Fabio Quartararo. Oke, kita ambil outside line, hati-hati. Dan Alex Marquez, Brad Binder kita overtaking Misaka. Oke, kita block pas Binder. Oke, dijauh dengan manuver yang sama di sprint tadi. Ya Allah guys, baru aja balapan yellow flag udah berkibar. Alex Rins crash dan ada insiden antara Joan Mir, Luca Marini dan juga Alex Rins. Oke, ternyata Luca Marini juga crash, namun dia nggak sampai out of the race. Dia masih kembali atau rejoin lagi di balapan kali ini. Oke, Oliveira long lap penalti, Joan Mir long lap penalti. Gila cuy, ini banjir penalti di race kali ini.
Nah guys, kembali ke lintasan dan saat ini Enea Bastian ini yang merupakan target kita di seri Silverstone. Dia mental di urutan ke-6. Namun Francesco Bagnaia, Jorge Martin di urutan 1 dan juga kedua. Baru aja gue bilang Pecco Bagnaia lebih lembek ketimbang si Quartararo. Sekarang di main race-nya Pecco Bagnaia ngakir cuy. Udah mulai bisa untuk memberikan suatu perlawanan kepada Jorge Martin. Oke, kita agak sedikit ngebikin kesalahan tadi di tikungan zigzag. Kita akhirnya ditempel lagi sama si Brad Binder dan dijauhkan gapnya dengan Ducati yang ada di depan kita. Oke, Viñales yang tadi ngedapetin podium hibah, dia sekarang di posisi 8 bersama Fabio Quartararo. Sama-sama mantan riders dari Yamaha dan sekarang mereka berlabuh ke pabrikan asal Italia. Oke guys, exit corner menuju turn ke-16 last chicane. Oke, semakin rapat. Aduh, ngelebar cuy. Sorry banget nih. Mistake nih. Oke, menuju lap kedua dan kita akan lebih fokus lagi di lap kali ini. Karena kompon ban masih bagus, masih bisa ngegigit banget. Coba late braking. Aduh guys, sorry banget kita terlalu late braking sehingga kurang pas di tikungan. Langsung aja kita ngelewatin run off. Semoga nggak dapet penalti. Kalau tadi kita paksakan mungkin kita bakal crash gara-gara nginjak curb atau mungkin gravel atau grass atau bagian track yang tidak beraspal. Makanya itu kita bablasin tadi supaya kita nggak jatuh. Karena kalau kita tetap bersikeras untuk tetap di racing line, itu yang ada kita bakal ngelebar dan malah nginjak bagian rumput atau mungkin pasir dan terjatuh. Jadi kayak ya yang penting kita nggak sampai kena hukuman aja udah bagus banget. Nah sekarang kita masih di posisi ketiga dengan gap 1 detik lebih dari Pecco Bagnaia. Gue rasa ini bakal mustahil banget buat ngejar mereka berdua. Jadi buat yang bilang, Bang, naikin levelnya dong supaya Ducati nggak kita kalahin terus kan. Guys, ini tuh kita tuh udah nggak pernah lagi ngalahin Ducati semenjak kita kemarin beberapa kali meraih kemenangan karena emang ini kayaknya udah mengadaptifkan performa kita menjadi lebih kenceng lagi dan sekarang Ducati nggak bisa kita kejar. Lihat deh, di balapan sebenarnya kita nggak bisa nyusul si Jorge Martin sama Enea Bastian ini. Nah, sekarang Pecco sama Martin pun juga nggak kita kejar. Pokoknya meskipun kita main di level atau difficulty tipe adaptif, kita juga pasti nggak akan selalu bisa ngeraih kemenangan. Sekalipun pakai Ducati karena mereka pasti bakal ngebaca performa kita. Jadi gue rasa ini benar-benar perfect banget yang namanya fitur adaptif AI di MotoGP 24. Ya paling-paling sih ya kayak gini, kita mentok di posisi ketiga saja tanpa ngeraih kemenangan. Ini pun kita kayak nge-push banget supaya nggak sampai kekejar sama Brad Binder yang sekarang Binder udah nempel laju kita lagi. Jadi gue rasa ini benar-benar perfect banget fitur yang ada di MotoGP 24. Oke guys, lap ketiga, here we go, keep focus, keep fighting. Dan sekarang first gunner Pecco Bagnaia menjadi fastest lap of the race di lap sebelumnya. Dan sekarang menuju tikungan ketiga, hati-hati. Oke, ini tikungan di depan merupakan tikungan yang ngebikin Jorge Martin sama Binder tadi terjatuh di balapan sprint. Itu ngebikin mereka kehilangan poin cuy, yang harusnya mereka bisa ngebawa beberapa poin dan malah crash. Dan akhirnya kita masuk di posisi kedua, luar biasa. Bahkan Viñales pun yang tadi sampai di posisi 5 dia ngedapetin podium hibah loh. Oke, sekarang Tony Arbolino mendapat keberatan dengan dia menginjak bagian warna hijau atau area track limit. Guys, ini Binder udah rapat banget sama kita, hati-hati. Kurasa kita udah nggak bisa untuk nyusul Ducati. Kita fokus saja sama Brad Binder di balapan kali ini. Oke, entry gunner, tikungan ke-9. Masih Binder di belakang kita. KTM Riders, gila kita ditempel terus cuy. Ngeri sih Nasdi. Oke, hati-hati. Sebisa mungkin kita bakal menjaga dan menyentuh bagian apex supaya si Brad Binder tidak sampai memiliki baru aja gue bilang kita melang lebar dan langsung ditempel sama Brad Binder lagi. Oke, exit corner, back right. Hati-hati guys. Ini KTM lumayan nih di balapan kali ini. Gue rasa juga ini si Binder bakal nge-push banget soalnya tadi di balapan sprint dia udah crash. Mungkin dia bakal ngebalas kekalahannya itu di race kali ini. Atau di main race event Silverstone GP.
Oke, lap ketiga akan segera berakhir. Masih Brad Binder yang menjadi musuh kita. So far, 2 riders yang akan memperebutkan posisi ketiga di British Grand Prix. Gila, ini seru banget sih asli. Oke, hati-hati. Oke, turn 1. Mantap banget kita menyentuh apex-nya. Kemudian turn kedua pergantian arah ke kiri. Oke, stay gear 3. Kemudian gear 2 kita agak melebar supaya masuk di inside. Nice, bagus banget. Oke, exit corner. Menuju tikungan ke-4, the loop corner. Dan sekarang gap dengan Binder 0,4 masih stabil, tapi tidak perlu kemungkinan Binder bakal nge-push kita lagi. Dia pasti bakal memanfaatkan yang namanya slip trim agar bisa deketin gap dengan Asep Surasep. 1,5 lap lagi, Silverstone GP akan segera usai. Tekanan demi tekanan selalu kita rasakan. Oke, exit corner dan sekarang Binder semakin menempel di hairpin tadi. Tepatnya di tikungan ke-7. Oke, high speed corner. Fokus Q fighting. Kita entry corner kembali, stay in the line dan oke, nice. Nyaris saja kita ditabrak sama si Brad Binder, namun masih bisa kita hindarkan. Oke, dan segini Binder masuk dari inside, lanjut sekali. Kita lawan kembali Brad Binder, masih side by side. Oke guys, stay fokus. Binder di belakang. Oke, KTM S16 gila ngoyo banget cuy. Ini kita harusnya nggak bisa menang karena ini Binder, gue rasa dia kenceng banget. Cuman kita mungkin karena lebih berani late braking, soal skill kita bisa lebih unggul ketimbang KTM Rider cuy. Oke, tuh kan dia masih nempel laju kita. Lihat guys, tinggal 1 lap lagi nih sebagai penentuan untuk perebutan podium 3. Ini bikin keringat dingin nih. Pokoknya hawanya benar-benar kayak kita harus fight habis-habisan. Deg-degan banget nih. Oke, last corner. Menuju lap terakhir. Menuju turn 1, entry corner. Gap lumayan jauh, 0,5, 0,6 sekarang. Oke, nice sekali. Gue rasa kita akan lebih ngejauhin gap dengan Brad Binder di lap terakhir cuy. Oke, tikungan 3. Stay in the line, gear 2, exit corner. Turn ke-4 dan gap dengan Binder kembali rapat. Oke, gue rasa Binder memiliki kecepatan di tikungan 3 dan juga ke-4. Kita harus waspada karena di lap sebelumnya Binder tuh bisa ngacir juga atau bisa kenceng di tikungan ke-7. 67 Binder bakal kenceng banget di sini. Oke, hati-hati. Dia datang dari outside, kemudian tikungan hairpin tikungan ke-7. Hati-hati. Stay fokus Q fighting, stay in the line. Dan sekarang setengah lap lagi kawan-kawan. Mari berdoa agar Surasep bisa meraih podium 3 lagi di main race event. Exit corner, Binder menempel tikungan ke-9. Langsung kita mencoba kembali early braking, hati-hati. Dan saat ini di Binder masuk, namun dia maksa sekali hingga akhirnya terlibat sebuah kontak di antara kita berdua. Dan sangat disayangkan, Brad Binder terjatuh kawan-kawan di tikungan yang sama dengan insiden Hamilton versus Verstappen di F1 2021. Oke, apakah Surasep akan mendapatkan sebuah peringatan atau mungkin langsung dikasih atau diganjar hukuman long lap penalty? Sepertinya hingga sekarang tidak ada peringatan. Jadi murni itu insiden balap karena kesalahan balapannya si Brad Binder itu sendiri. Oke, sekarang last sektor, exit corner. Alex Marquez di belakang kita, hati-hati. Last chicane di last sektor. Menuju tikungan ke-17. Tikungan ke-18. Dan Surasep menempati podium 3 di belakang dari Jorge Martin dan juga Francesco Bagnaia. Oke, asli gue masih kayak ngerasa sebenarnya kita harus dikasih hukuman tadi, tapi tak kenapa MotoGP Steward tidak melihatnya sebagai sebuah kesalahannya kita. Justru MotoGP Steward itu mengklaim atau mendeskripsikan bahwa itu merupakan kesalahan balapan semata. Jadi gue rasa kita hari ini ya agak ngerasa sedih karena nggak enak sama si Binder, tapi ya mau gimana lagi, semua itu di tangan dari MotoGP Steward. Jadi Binder rins out of the race. Jadi sorry banget buat Binder karena udah kita jatuhin, tapi mau gimana lagi, MotoGP Steward tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran yang kita lakukan. Jadi murni insiden balapan kali ini.
Oke guys, di klasemen masih gak ada perubahan di 4 besar, namun gap kita ya sama aja sih, gak ada perubahan. Oke, Vinales naik di posisi kelima, Marquez turun di urutan ke-6. Klasemen tim 9 besar nggak ada perubahan, cuman di 10 sama ke-11 saja yang ada perubahan antara Castrol dan juga Idemitsu. Ya sama-sama LCR lah ya. Jadi oke semua, kalau gitu langsung aja kita mengakhiri video kali ini. Besok kita bakal lanjut kembali balapan MotoGP karir. Semoga aja Asep bisa terus mempertahankan konsistensinya di zona podium bersama Yamaha cuy. Karena kita kayaknya bakal cukup sulit ya di paruh musim kedua ini buat bisa meraih titel juara dunia, apalagi Yamaha masih gitu aja. Dominasi Jorge Martin sama ini emang gila, ngeri banget. Tapi ya pokoknya kita harus stay fokus, stay positif supaya bisa kembali bersaing di next race. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Exciting by the size of the crowd for the 3 riders on the podium right now.